Abas, mainan. Senda gurau. Al-abasa fis salah. Bersenda gurau fis salati ketika salat. Jadi orang ketika salat itu tidak boleh bermain, tidak boleh sambil bermain, tidak boleh sambil bergurau. Harus tenang, seluruh anggota tubuhnya harus tenang, pandangannya harus khusyuk ke tempat sujud, tangannya harus harus diam, tidak bergerak kecuali gerakan salat. Maka orang yang salat yang abas misal menggerakkan anggota tubuh yang tidak sampai membatalkan salat, itu abas, yaitu gerakan tidak melebihi 3 gerakan besar. Kalau hanya gerakan kecil, maka salatnya tidak batal, tapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal menggerak-gerakkan jari, menggerakkan jari tangan, itu tidak batal. Walaupun melebihi 3 gerakan, maka salatnya tidak batal karena dihitung gerakan kecil. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang salat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dituntut seluruh anggota tubuhnya itu khusyuk, hatinya khusyuk, pikirannya khusyuk, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-abas fis shalah. Yang pertama yang dibenci oleh Allah adalah senda gurau fis shalah, di dalam salat. Senda gurau di dalam salat. Kalau di dalam salat tidak boleh bermain. Adapun di luar salat tak apa-apa aja. Tapi cok terlalu. Ketika salat harus khusyuk, hatinya khusyuk, pikirannya khusyuk, anggota tubuhnya khusyuk. Yang kedua, wal manna fis sadaqah. Ngundat-ngundat atau mengungkit-ungkit. Wal mannah, mengungkit-ungkit fis sadaqati, di dalam pemberian atau kebaikan. Jadi pemberian yang sudah diberikan kepada orang lain jangan diungkit-ungkit. Kamu sukses itu karena sebab dibantu oleh saya. Itu namanya al-manna fis sadaqah. Suksesmu itu karena saya. Itu kan hadiah dari saya. Itu kan pemberian dari saya. Nah, ya. Itu tidak boleh. Karena orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, itu menunjukkan bahwa ketika ia sedang memberikan, sebenarnya dia tidak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Muntak karena engkau, kaki tak kira. Muntak karena engkau, muntak karena bingko iberi, tak karena bingko tolong. Itu namanya al-manna fis sadaqah. Sehingga orang lain itu merasa berhutang jasa kepada dirinya. Dan ketika dia merasa bahwa dia berhutang jasa kepada dirinya, maka selamanya dia akan didikte, ya. Saya nggak cek macam, buat tolong markesengko, buat sukses markesengko. Hari akhir pada dia ya. Nah, itu namanya orang yang memberi bukan karena Allah. Wal manna fis sadaqah. Warrafath fis siyam. Yang ketiga adalah arrafath fis siyam. Apa rafath? Rafath itu ucapan kotor, ucapan cabul, ucapan yang tidak senonoh. Rafath fis siyami,
ketika sedang berpuasa. Jadi kalau sedang berpuasa, maka tahan daripada ucapan-ucapan kotor. Termasuk ketika sedang tidak berpuasa. Jadi orang ketika berpuasa itu melatih diri bagaimana menahan diri daripada hal-hal yang tidak baik, termasuk ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan cabul. Cekong cerokong. Montepang apa sah, cekong cerokong. Montepang tak apa sah, oleh. Ipada tak oleh ki ya. Ken orang mau apa saja, pas cerokong saragelu. Jadilah. Warrafatha fis syam. Ucapan kotor ketika sedang berpuasa. Ucapan kotor ketika sedang berpuasa. Maka kalau berucap, ucaplah dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan mengajak, mencegah dari perbuatan maksiat. Ucapan yang bermanfaat. Ucapan yang berfaedah. Ucapan ilmu. Ucapan nasihat. Maka ucapan itu adalah ucapan-ucapan yang bernilai ibadah dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun rafath, ucapan kotor, cabul, cerokong, nginah, terus nyelah, terus meso, area oca-oca si oleh dusah orang jelek. Jadi lisan tidak menjaga supaya si keluar guncoman hal-hal si bagus. Warrafath fis syam. Wadhahik indal kubur. Al-dhahik, tertawa indal kubur, tertawa terbahak-bahak ya. Bukan tertawa kecil. Dhahik, tertawa yang sampai cekakakan ya. Indal kubur, di samping kuburan. Jadi kalau berada di kuburan, jangan tertawa terbahak-bahak, jangan cekakakan. Karena kuburan itu adalah tempat tudzakkirukumul akhirah, tempat untuk mengingatkan kita terhadap akhirat. Orang yang berada di kuburan, di makam, mestinya menangis, memperbanyak iktsarul buka, memperbanyak menangis terhadap dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, menangis di hadapan kuburan. Wal qiraah, dan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Kalau di kuburan banyak baca Al-Qur'an. Wad du'a, dan doa. Jadi kalau berada di samping kuburan, iktsarul buka, memperbanyak menangis. Wa al-qiraah, banyak baca Al-Qur'an. Wad du'a, dan banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah bukan meminta kepada kuburan, tapi mendoakan orang-orang yang ada di dalam kuburan itu, mendoakan agar mereka mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga bertawassul kepada ahlil kubur yang as-salihin, mereka yang saleh, para ulama, para wali. Wa dukhulal masajidi wa antum junubun. Selanjutnya adalah masuk ke dalam masjid wa antum junubun, sedangkan ia dalam keadaan junub. Masuk ke dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan junub. Ini dibenci oleh Allah. Itu masuk yang tidak diam. Ya, masuk lewat terus dan keluar. Jadi masuk di pintu satunya dan keluar di pintu yang lain, tidak diam. Kalau diam dalam keadaan junub maka haram. Benih hanya dibenci, bukan dibenci itu artinya makruh. Dibenci itu artinya makruh. Makruh tanzih atau khilaful aula. Makruh tanzih atau khilaful aula. Jadi masuk masjid dalam keadaan junub tanpa diam,
itu makruh tanzih atau khilaful aula. Adapun kalau diam, maka hukumnya haram. Sampai nengeneng, junub, haram. Mungkin cuman masuk lebat, makruh. Ya, harus saya kocak, karihah. Allah benci. Allah benci sehingga implikasi hukumnya adalah makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah tempat pusat ibadah, maka tidak pantas orang yang junub, hadas. Orang junub itu hadas. Jadi tubuhnya tidak suci. Ada hadas besar. Tidak pantas masuk ke dalam masjid. Wa idkhalal uyuni al-buyuta bighairi idznin. Idkhalal uyun, memasukkan pandangan atau melihat al-buyuta ke dalam rumah orang lain. Jadi melihat isi rumah orang lain itu dibenci oleh Allah. Melihat isi rumah orang lain bighairi idznin, dengan tanpa izin. Makanya kalau bertamu itu jangan berdiri pas di depan pintu. Karena khawatir takut pintunya kebuka sehingga pandangannya masuk ke dalam rumah dan dikhawatirkan melihat sesuatu yang tidak disukai oleh sahibul bait. Pas tepak tak kodungan, pas tepak ajeling bareng se tak keseneng bi sandi Roma. Ya. Jadi kalau bertamu usahakan mengambil posisi yang tidak lurus ke pintu rumahnya atau agak menjauh dan menundukkan pandangan. Ta'aling celing dekah dalam Roma, ta'aling celing. Ya, kelakuan saya tak kesenang bi Gusti Allah. Bahkan jaza li rabbid dar ayyakhzifahu, karena memandang isi rumah orang lain itu dibenci oleh Allah, sehingga diperbolehkan di dalam syariat li rabbid dar, bagi orang yang punya rumah, bagi tuan rumah kalau ada tamu itu suka melihat isi rumahnya, aling-celing dia di luar. Jaza li rabbid dar ayyakhzifahu, boleh bagi tuan rumah itu melempar batu ke mata orang yang memandang isi rumahnya. Ngalaki batu pasti tambuk mata nada dia. Oleh tak apa-apa ya. Jaza li rabbid dar ayyakhzifahu. Bahkan wa yafqa'ah, dan boleh mencungkil ainahu, matanya. Matanya dicongkel oleh kerja aja. Sangking tak oleh nah ajeling aurate romano oreng. Ajeling aurate romano oreng. Itu privasi. Jadi hal yang bersifat privasi, maka orang lain tidak boleh melihatnya. Apalagi diumbar, disebarluaskan. Jadi urusan privasi orang, urusan dapur orang. Nah, ya. Maka idkhalal uyun al-buyut bighairi idznin, dengan tanpa izin. Wallahu a'lam.